warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam semester 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Jumilah dengan NIM 010123010141. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam Observasi UTS, yaitu tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, khususnya pendidikan agama Islam. Maka izinkan saya mempresentasikan apa yang saya dapatkan selama saya observasi. Izinkan saya memberitahukan bahwa saya observasi di sekolah MI Salafiyatul Huda yang ada di desa saya, Rawasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil apa saja atau fakta apa saja yang ada di lapangan ketika saya observasi dan yang saya dapatkan selama observasi. Dari kesimpulan observasi yang saya lakukan selama beberapa hari belakangan, saya menyimpulkan bahwa judul observasi ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat khususnya di Desa Rawasari terhadap pendidikan Islam di sekolah MI Salafiyatul Huda. Namun sebelum ke permasalahan tersebut, ada baiknya kita mengetahui sejarahnya terlebih dahulu, bagaimana MI Salafiyatul Huda itu terbentuk, bagaimana berdirinya, lalu siapa saja yang terkait di sini. Yayasan Salafiyatul Huda berdiri sejak tahun 2011, bulan 11, tanggal 11, oleh almarhum Haji Dumyati yang berafiliasi atau bekerja sama atau ada hubungan dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawagede di Desa Rawasari. Pondok pesantren tersebut dipimpin oleh Abah Haji Tajudin. Setelah beliau meninggal, pondok pesantren tersebut menjadi sepi dan tidak memiliki santri. Otomatis, partisipasi atau minat masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pengetahuan Islam di lingkungan mereka itu berkurang. Maka didirikanlah Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDTA, atau yang kita sebut sehari-hari dengan sekolah agama. Tujuannya untuk menopang pendidikan agama pada jenjang dasar. Itu berdiri tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 berdirilah Raudatul Atfal atau RA. Ini berbasis sekolah formal namun di tingkat dini. Kemudian untuk melanjutkan pendidikan yang berbasis agama, pada tahun 2017 didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah ini, mengingat anak-anak sekolah RA semakin melonjak, meningkat, dan harus melanjutkan kemana jenjang pendidikan selanjutnya, khususnya yang berbasis agama. Kemudian setelah dibangunnya atau didirikannya pada tahun 2017 tadi, ada masa-masa awal, yaitu masa penerimaan siswa MI Salafiyatul Huda. Setelah memutuskan untuk mendirikan sekolah yang berbasis agama pendidikan Islam tadi, yaitu MI Salafiyatul Huda, pada tahap awal sekolah ini mengalami kesulitan untuk masuk di lingkungan masyarakat. Sempat mengalami kenaikan jumlah siswa, namun tiba-tiba mengalami penurunan yang sangat drastis hingga memiliki 4 orang siswa saja. Pada masa itu pula pihak sekolah mengalami kebimbangan atau keresahan yang luar biasa antara melanjutkan sekolah atau berhenti saja. Kebetulan sekolah ini adalah amanat dari sesepuh yang tadi ada di pondok pesantren. Diamanatkan atau menyudahi atau menyelesaikan, tidak melanjutkan sekolah ini. Namun pada akhirnya pihak sekolah tetap istiqomah dan tetap melanjutkan pendidikan. Mengingat proses pendidikan yang memang tidak mudah, apalagi lingkungan masyarakat yang pemahamannya kurang. Kemudian di sini ada faktor-faktor menurunnya jumlah siswa. Secara garis besar yang saya dapatkan selama observasi di sekolah beberapa hari belakangan ini, saya mendapatkan 2 poin permasalahan dalam sekolah ini,
yaitu dua faktor, ada faktor eksternal dan juga internal. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal. Itu terdapat 3 poin penting, 3 poin permasalahan penting. Itu yang pertama, doktrin masyarakat kepada masyarakat yang lain bahwa sekolah MI bukanlah sekolah formal atau setara dengan RA dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, di sini masyarakat ini berpandangan bahwa sekolah MI itu setara dengan TK, setara dengan RA. Jadi mereka tidak memiliki pemahaman tentang bahwa sekolah MI ini setara dengan SD. Mereka beranggapan bahwa sekolah MI ini bukanlah sekolah formal yang harus ditempuh setelah jenjang diniyah atau sekolah dini. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya perhatian dari pemerintahan setempat, khususnya Desa Rawasari, sehingga pemerintahan tidak mampu meyakinkan masyarakat bahwa sekolah yang berbasis agama ini setara dengan SD dan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Artinya pemerintahan Desa Rawasari ini belum begitu dekat dengan masyarakat, khususnya untuk pendidikan gitu. Artinya ketika masyarakatnya pemahamannya kurang, di sini juga ditambah dengan pemerintahan yang kurang perhatian atau kurang meyakinkan terhadap masyarakat bahwa sekolah MI ini atau sekolah yang berbasis agama ini juga setara dengan SD dan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu SMP atau MTS, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga permasalahannya yaitu tidak adanya kepastian dari pemerintahan tingkat kabupaten bahwa sekolah atau pendidikan berbasis Islam wajib ditempuh untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim sebelum melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu MA atau sekolah tinggi lainnya. Nah, di sini mungkin pihak sekolah atau guru-guru sekolah itu merasa tidak punya power untuk untuk terjun ke masyarakat bahwa sekolah ini adalah naungan dari lembaga Kementerian Agama gitu. Nah, masyarakat di sini kurang dalam pengetahuan pendidikan Islam, lalu kemudian pemerintahnya kurang, lalu kemudian tidak ada kepastian apakah diwajibkan atau tidaknya bagi siswa-siswa khususnya yang muslim untuk bersekolah di sekolah agama berbasis agama begitu. Sebanyak yang saya dapatkan saat observasi, memang faktor eksternal itu hanya sampai di situ saja. Tetapi itu juga sudah sangat cukup menjelaskan bahwa pendidikan Islam khususnya di Desa Rawasari sangat-sangat kurang diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintahannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor internal. Di sini faktor internalnya itu bisa dibilang pada waktu atau pada masa awal-awal sekolah ini dibangun gitu atau dilaksanakan. Faktor yang kedua ini adalah faktor internal, yaitu kurangnya pemahaman guru-guru terdahulu terhadap pendidikan Islam pada masa itu. Maksudnya adalah guru-guru yang pertama mengajar, kemudian yang direkrut, kemudian yang melamar, itu adalah guru-guru yang kurang pemahaman tentang pendidikan agama Islamnya itu kurang gitu, atau tidak selaras, atau tidak sejalan, atau bukan bidangnya begitu. Nah, sehingga pihak sekolah mengalami jungkir balik. Artinya di sini harus memutar otak, kemudian bagaimana caranya atau pihak sekolah mencari jalan keluar sehingga guru pengganti bisa digantikan dan yang lebih kompeten dalam bidangnya yaitu pendidikan agama Islam dan tentunya sudah dilegalitas, betul, punya legalitas yang resmi begitu. Kemudian ada metode pembelajaran.
Sejauh yang saya dapatkan ketika observasi, yang saya tanyakan metode pembelajarannya, apakah ada kesulitan ketika anak-anak menerima atau meninput materi-materi pendidikan agama Islam seperti akidah, akhlak, kemudian Al-Quran, hadis, kemudian banyak lagi sejarah, eh, kebudayaan Islam dan lain-lain. Apakah itu mengalami kesulitan? Saya juga itu tanyakan kepada guru-guru yang lain, namun tidak saya dokumentasikan karena apa ya? Saya melakukan observasi kepada guru-guru hanyalah dengan cara mengobrol biasa saja ketika saya melihat beliau ada di kelas, lalu saya sampaikan. Nah, metode belajar yang saya maksud ini di sekolah ini adalah bagaimana siswa menerima pembahasan-pembahasan tentang agama Islam, yaitu mata pelajaran tentang akidah, akhlak, kemudian Al-Quran, hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam dan lain sebagainya tentang yang berkaitan dengan PAI. Nah, ketika masyarakatnya kurang, apakah anak-anaknya juga tidak mau menerima atau susah menginput apa yang mereka pelajari terhadap pendidikan Islam di sekolah itu? Saya juga tanyakan itu. Kemudian yang saya dapatkan adalah jawaban-jawaban dari para guru, justru mereka tidak memiliki masalah di metode ini. Justru mereka menjawab bahwa metode ini atau pengakuan siswa terhadap pembelajaran-pembelajaran yang diberikan di MI Salafiyatul Huda, khususnya pendidikan agama Islam yang tadi yaitu yang disebutkan saya, adalah mereka selaras dengan pendidikan sehari-hari mereka di masjid, di madrasah, atau di pengajian-pengajian. Justru itu selaras dan memang tidak keluar jalur yang mereka pelajari sehari-hari begitu. Jadi mudah dipahami dan justru diterima oleh murid-murid ya. Nah, masalah utamanya di sini adalah memang kenapa masyarakat harus mendoktrin masyarakat lainnya bahwa pendidikan agama Islam itu tidak formal. Setelah pembahasan di atas, saya dapat simpulkan bahwa MI Salafiyatul Huda ini adalah sekolah formal yang berbasis agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tentunya, yang berletak di Desa Rawasari. Sekolah ini dibangun dari ikhtiar lanjutan dari sekolah Raudatul Atfal tadi, agar siswa-siswi diniyah tadi tetap bisa melanjutkan jenjang pendidikan agama, khususnya agama Islam, pada tingkat dasar. Namun kesulitan perkembangannya pendidikan Islam di sekolah ini memiliki faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, yaitu ada eksternal dan internal. Poin-poinnya adalah eksternal, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat atau doktrin-doktrin masyarakat yang dilakukan kepada masyarakat yang lain. Kemudian kurangnya kolaborasi antar pemerintahan dan masyarakat, kurangnya perhatian pemerintahan pusat Kabupaten Purwakarta terhadap pendidikan Islam yang ada di Purwakarta. Kemudian kurangnya pemahaman, mohon maaf, ini yang internal, kurangnya pemahaman guru pada waktu itu terhadap pendidikan Islam. Mungkin yang saya maksud adalah di sini gurunya apa ya, bukan tidak kompeten, tetapi bukan bidangnya begitu, bukan bidangnya di pendidikan agama Islam, yang menjadi membuat pihak sekolah atau kepala sekolah jungkir balik mencari bagaimana caranya mengganti guru yang dalam bidangnya yaitu agama Islam, pendidikan agama Islam, dan sudah dilegalitas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan saya. Sejauh yang saya dapatkan selama observasi sudah saya sampaikan, dan memang tidak dilebihkan atau tidak dikurangi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi yang saya lakukan selain kepada kepala sekolah, memang awalnya saya kepada kepala sekolah dan saya lebih banyak informasinya dari beliau. Tetapi
Saya juga menanyakan beberapa hal kepada guru-guru yang lain, tetapi dalam bentuk metode mengobrol biasa saja seperti teman, karena menurut saya mungkin mereka akan tidak nyaman, dalam artian saya tidak mau mengganggu kenyamanan guru-guru saat mengajar begitu. Mengapa saya tidak dokumentasikan atau bagaimana itu, saya menghargai bahwa mereka juga tidak terlalu mau resmi ketika saya observasi, jadi seperti teman ngobrol biasa saja. Seperti halnya saya menanyakan bagaimana metode pembelajarannya, apakah siswa dapat menerima pemahaman-pemahaman atau pembelajaran-pembelajaran yang mereka berikan begitu. Lalu kemudian bagaimana menurut ibu atau bapak bahwa masyarakat di sini seperti ini, dan mereka membutuhkan poin-poin tersebut. Kemudian pemerintahan yang kurang perhatian juga mereka sebutkan bahwa ya memang seperti itu adanya begitu. Ketika guru-guru berjuang habis-habisan, bukan berjuang habis-habisan ya, tetapi berikhtiar untuk untuk terjun ke masyarakat bahwa pendidikan Islam berbasis Islam di MI itu memang sekolah formal dan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Artinya guru-guru banyak harapan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman bahwa masyarakat perlu lebih menerima lagi bahwa ada sekolah yang berbasis agama Islam dan selaras dengan pengetahuan anak-anak yang justru selalu didapatkan di pengajian-pengajian di masjid-masjid seperti itu. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still.